Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Rahmat Akbar dalam acara Go Syar'i, bahas tentang ekonomi syariah. Pemirsa, tadi pemirsa sudah menonton sedikit mengenai video barusan. Nah, saya ingin kita share apa aja sih pelajaran yang sudah kita dapatkan dalam tayangan tadi. Poin yang bisa kita dapatkan bahwa ternyata semua apa yang kita anggap milik kita, semua yang kita anggap sebagai harta kita, kekuasaan kita, bahkan istri dan anak-anak kita adalah semata-mata milik Allah sebagai pemilik yang hakiki. Kita manusia diturunkan di bumi ini sebagai khalifah, mendapatkan wasilah, cuma titipan saja dari apa yang kita anggap sebagai milik kita itu. Nah, karena sebagai pemilik yang menitipkan amanahnya kepada kita, Allah punya hak setiap saat untuk mengambil lagi titipan tersebut. Dan kita sebagai manusia yang sebagai wasilah nggak punya kuasa untuk menolak apapun itu. Nah, kemudian sebagai pemilik yang hakiki, tentu Allah juga memberikan pelajaran, memberikan ujian, memberikan rezeki kepada kita untuk kita mempunyai modal yang cukup menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Dengan segala tadi kita lihat usaha yang dilakukan oleh tokoh tadi, dia berangkat dari nol. Jadi apapun yang didapatkan itu merupakan hasil yang diusahakannya dari nol, berdarah-darah dari awal, dari benar-benar berangkat dari nol sampai mencapai satu tingkat kesuksesan dari sisi materi, dari sisi keduniaan, semua dia miliki. Nah, ini ujian lagi dari Allah. Dengan biasanya manusia setelah mencapai hal itu dan menganggap bahwa semua itu adalah usaha jerih payahnya, kadang suka lupa bahwa itu juga adanya keterlibatan Allah dalam hal itu. Sehingga muncullah yang sifat ketakaburan itu tadi. Sombong, merasa paling hebat, merasa ini adalah usahanya yang dilakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, kemudian terjadi kebangkrutan. Ada pendapat mengatakan bahwa satu kebangkrutan khususnya bagi seorang pengusaha itu bahkan suatu sunatullah, suatu hal yang memang seharusnya terjadi dalam kita berusaha. Itu bagian dari kita ujian, dan bagian dari kita mengalami suatu proses dalam berbisnis. Tapi kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah semata, kita nggak akan ngoyo seperti itu. Kita nggak akan berusaha mengejar mati-matian harta, karena kita beranggapan bahwa ini harta cuma milik Allah kok, kita cuma dititipin aja. Yang paling penting adalah bagaimana nanti di akhirat kelak itu kita dapat ganjaran dari apa yang kita perbuat di saat ini. Khususnya sebagai seorang pengusaha, bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas kita, perusahaan kita, bisnis kita, itu hanya sebagai suatu vehicle, sebagai suatu kendaraan untuk mencapai ganjaran nanti di akhirat kelak. Bukan menjadi tujuan utama di dunia. Nah, kalau kita sadar hal tersebut, berarti harta yang diberikan pada Allah, kesenangan, kesuksesan, dan sebagainya itu adalah satu amanah yang harus dijaga. Bagaimana juga kita harus concern terhadap cara memperolehnya, bagaimana kita harus memperhatikan detail bagaimana cara karena apapun yang kita peroleh merupakan satu proses. Apapun proses yang kita lakukan harus sesuai dengan
apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Jadi harta, kekuasaan, jabatan justru sebagai vehikel, sebagai mediator untuk kita mendapat keberkahan di akhirat, bukan merupakan tujuan dari apa yang kita usahakan. Tapi Islam nggak melarang kita kaya. Justru kita dianjurkan untuk kaya. Justru kita dianjurkan, kenapa? Karena kita supaya menjadi umat Islam yang kuat. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa 7 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah dari kalangan pengusaha kaya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang-orang miskin nanti akan lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya akan mendapatkan pertanyaan banyak tentang hartanya itu. Tentang bagaimana harta itu didapatkan. Dari mana harta itu didapatkan. Dan lebih lagi banyak pertanyaan mengenai harta itu dihabiskan untuk apa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban si kaya terhadap sang pemilik yang hakiki. Jadi dengan banyaknya pertanyaan, sehingga dia kedahuluan sama orang yang miskin masuk surga. Tapi meskipun masuk surga setelah orang miskin, bukan berarti orang kaya tidak mendapatkan kedudukan yang lebih mulia. Bahkan bukan mustahil potensi orang kaya untuk mendapatkan derajat surga yang lebih baik dibanding orang miskin justru terbuka lebar jika dia mengemban amanahnya dalam bentuk harta itu dengan baik. Bahkan amanahnya itu memberi kemaslahatan yang lebih banyak lagi bagi masyarakat. Ya, bagaimana dia memanfaatkan harta seperti saya bilang tadi sebagai vehikel untuk menuju ke akhirat. Jadi semua ini berangkat dari prinsip kepemilikan dalam Islam. Dalam teori ekonomi Islam, salah satu fondasi dasar, salah satu prinsip dasar adalah bagaimana kita mengerti, bagaimana kita memahami bagaimana Islam memandang satu sistem kepemilikan. Seperti yang saya disebutkan tadi adalah bagaimana Allah sebagai pemilik yang hakiki. Karena dengan menyadari bahwa Allah adalah pemilik yang hakiki dan manusia hanya sebagai pemilik yang relatif atau pemilik yang delegatif, wasilah, itu akan berpengaruh terhadap pola-pola perilaku dalam perekonomian. Dan bagaimana Islam mengaturnya, kita bahas setelah commercial break berikut ini. Pemirsa, jumpa lagi. Bicara tentang ekonomi syariah, tidak mungkin tidak terlepas dari konsep kepemilikan. Seperti yang tadi segmen sebelumnya saya bahas. Karena konsep inilah yang menjadi salah satu fondasi dasar dan yang membedakan dengan sistem kapitalis. Sistem kapitalis cenderung bahkan menganjurkan, mengharuskan pelakunya menumpuk kekayaan, bahwa harta adalah milik individu. Sementara dalam konsep ekonomi syariah, harta adalah milik Allah sebagai pemilik yang hakiki. Ini yang jelas-jelas membedakan. Dan ini akan berdampak sangat signifikan terhadap bagaimana perilaku dalam ekonomi nantinya. Dalam sistem kapitalis, harta adalah milik individu. Ini seperti saya sebutkan tadi sesuai banget dengan prinsip dasar kapital itu, penumpukan modal. Bahkan bukan hanya menumpuk modal sebesar-besarnya, tapi juga dengan cara atau usaha yang sesedikit mungkin. Ini kalau pemirsa ingat merupakan teori dasar atau prinsip dasar dari sistem kapitalis yang didengungkan oleh Adam Smith. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam seperti saya bilang tadi memiliki konsep kepemilikan. Islam memiliki prinsip hak milik. Bagaimana suatu harta itu mempunyai konsep dalam kepemilikan. Dalam Ali Imran ayat 189 disebutkan bahwa Allah
merupakan pemilik mutlak alam semesta beserta isinya. Apapun itu. Bisa dibayangkan alam semesta. Bisa dibayangkan betapa luasnya alam semesta. Yang seluas itu dan beserta isinya. Sampai sekecil-kecilnya. Itu semua adalah milik Allah. Dari surat Al-Ahzab ayat 27 disebutkan bahwa manusia hanya mewarisi hak milik yang diberikan kepada Allah. Allah memberikan kita sebagai wasilah untuk kita kelola. Sehingga jadi apapun yang ada di langit dan di bumi harus dimanfaatkan oleh manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk sebesar-besarnya kepentingan maslahah. Nah, kita bahas mengenai apa pengertian hak milik itu sendiri. Hak milik dibagi dengan 3 bagian. Pertama, hak milik yang mutlak, hakiki. Kedua adalah hak milik yang delegatif atau wasilah, titipan atau perwakilan. Dan dari kedua konsep kepemilikan itu kita harus menghormatinya antara dua itu tadi. Kepemilikan mutlak seperti tadi dibahas adalah pertama bahwa Allah adalah sebagai pemilik yang hakiki. Segala sesuatu hanya milik Allah. Allah menyiapkan bumi dan isinya untuk dikelola oleh manusia, untuk hidupnya, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dan juga harus menjaga seluruh alam semesta ini dengan baik. Allah juga menjadikan manusia sebagai khalifah dan mengamanatkan manusia untuk menjadi pemakmur bumi, menciptakan suatu kesejahteraan, kemakmuran di muka bumi ini beserta isinya. Allah menyiapkan segala sesuatu buat kita sebagai manusia, tapi juga kita mempunyai tanggung jawab untuk memanfaatkan untuk kepentingan umum, untuk sebesar-besarnya kepentingan yang baik. Allah memberikan manusia hak untuk memiliki kekayaan, tapi Allah memberikan batasan kepemilikan tersebut. Manusia diberi hak untuk memiliki, tapi manusia juga punya batasan dan tanggung jawab terhadap apa yang diwasilahkan Allah. Yang kedua adalah kepemilikan delegatif atau terbatas atau perwakilan. Di sini adalah kalau pemilikan mutlak adalah dari sisi Allah, kalau kepemilikan delegatif ini dari sisi manusia. Manusia hanya boleh mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan. Karena semua ini adalah milik Allah. Kemudian Al-Quran juga mengakui kepemilikan manusia yang delegatif tadi. Sehingga manusia sebagai khalifah diharapkan berperan besar sebagai agen atau pemelihara kekayaan tersebut sebagaimana mestinya. Setiap manusia memang Allah membolehkan menjadi pemilik sah dari sebuah kekayaan. Dia diberi kewenangan, dia diberi keleluasaan, dia diberi kompetensi untuk melakukan segala bentuk cara untuk menjaga kekayaan tersebut. Misalnya dari bagaimana kita melakukan satu transaksi, jual belinya misalnya, bagaimana melakukan konsep transaksi bisnis lainnya. Karena kalau manusia nggak diberi wewenang untuk mengelola itu semua, bisa dipastikan seluruh aturan syariah dalam Al-Quran dan hadis ya otomatis akan sia-sia, nggak bermanfaat.
Nah, dengan adanya pengakuan ilahiyah kepemilikan manusia, bukan hanya dibolehkan, melainkan juga disakralkan dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi tidak ada batasan kepemilikan yang ingin dicapai manusia selagi cara tersebut diperoleh dengan halal. Manusia dibolehkan mencapai kekayaan sebesar-besarnya, tapi dengan cara yang halal. Apakah bentuknya maupun dengan caranya. Dari kedua itu, kita juga diperintahkan untuk menghormati hak milik itu. Bahwa hak delegatif memang bukan berarti melarang manusia untuk kaya, tapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga kekayaan tersebut. Nah, bagaimana sekarang dengan syarat-syarat hak milik? Pertama adalah adanya komitmen kita terhadap satu bentuk kehalalan dalam mencari kekayaan tersebut. Bagaimana cara kita memperolehnya harus sesuai dengan aturan, terhindar dari hal-hal yang haram. Bagaimana kita wajib menghindari semua yang diharamkan oleh Allah, dari jenisnya maupun cara mendapatkannya. Terus kemudian juga setelah kita memiliki kekayaan tersebut, bagaimana komitmen kita mengeluarkan harta kita pada jalan yang halal. Karena selain kita harus memberi manfaat pada orang banyak dari harta kita, Al-Quran, Islam juga mengatur bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Kemudian juga seperti saya sebutkan tadi, dengan adanya hak orang lain, kita juga punya kewajiban untuk menunaikan hak-hak orang lain tersebut sesuai dengan syariat, dengan waktu yang ditentukan. Contohnya seperti kewajiban kita melakukan zakat, atau bagaimana kita melakukan infak dan sedekah, sehingga hak yang ada di harta orang lain, di harta kita, sudah kita penuhi. Kemudian manusia sebagai pemilik yang delegatif mempunyai sifat kepemilikan pribadi, private property. Jadi ini adalah suatu konsep kepemilikan pribadi, hak milik individu yang mendasar. Apa yang menjadikan kepemilikan pribadi ini melekat pada manusia? Pertama, sebab-sebabnya adalah manusia itu bekerja. Dengan bekerja dia mendapatkan hasil. Atau juga merupakan hak dalam bentuk waris dari orang tua kita. Dan bagaimana harta-harta tersebut kita manfaatkan kepada masyarakat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke segmen berikut. Jumpa lagi, pemirsa. Tadi saya sudah membahas sedikit bagaimana konsep kepemilikan yang melekat pada manusia. Tadi mengenai bagaimana kepemilikan pribadi atau private property. Sekarang adalah bagaimana kepemilikan umum. Kepemilikan umum atau kolektif itu dimungkinkan dalam ajaran Islam. Yaitu jika suatu benda atau produk memang pemanfaatannya diperuntukkan untuk masyarakat umum. Jadi memang dinikmati, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, yang merupakan karakteristik yang menjadi hak umum tadi. Bentuknya adalah misalnya fasilitas umum. Jadi semua apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum.
Lalu yang menjadi kepemilikan umum adalah sumber daya alam dan juga bahan tambang yang ada di dalam perut bumi. Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, kaum muslimin berserikat dengan 3 barang, yaitu air, padang rumput, dan api. Dan Anas meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas tersebut dengan menambahkan wasamahu haram, dan harganya haram, yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan. Sumber daya alam merupakan kepemilikan umum yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh satu orang individu. Ini lebih kepada infrastruktur, fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Contohnya jalan, infrastruktur jalan tol, jalan negara, dan sebagainya. Kemudian juga laut, bagaimana laut dimanfaatkan untuk masyarakat. Masjid juga termasuk sumber daya alam. Kemudian juga infrastruktur mendukung seperti jembatan yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain, atau satu daerah dengan daerah yang lain, yang memisahkan apakah laut atau dengan sungai. Juga sistem irigasi untuk persawahan, pertanian, yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ini juga merupakan sistem irigasi, ini merupakan kepemilikan umum, bukan individu. Lalu sungai, selain laut, sungai dan laut dengan segala isinya itu adalah milik umum, mempunyai konsep kepemilikan umum yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum itu sendiri, tidak boleh dimiliki oleh individu. Kemudian juga yang berkaitan dengan laut atau dengan sungai adalah pelabuhan, infrastrukturnya. Itu juga jadi kepemilikan umum karena bermanfaat untuk transportasi laut yang untuk kepentingan umum sendiri. Nah, kepemilikan selanjutnya adalah state property atau hak milik negara. Pada dasarnya kalau hak milik negara adalah hak milik umum, tapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah boleh mengelolanya semata-mata demi kepentingan umum. Seperti tadi, bagaimana pemerintah mengelola laut dengan regulasi kelautan, perikanan, bagaimana mengatur sistem perikanan, bagaimana mengatur nelayan, bagaimana regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk ekspor sumber daya laut misalkan, atau juga bagaimana peran pemerintah dalam mengelola jalan, membangun jalan infrastruktur untuk membantu sistem perekonomian, bagaimana menghubungkan desa yang terpencil sehingga terbuka dengan sistem perekonomiannya, juga bagaimana pemerintah membangun sistem irigasi bagi petani sehingga akan menghasilkan sistem persawahan yang menghasilkan hasil juga yang optimal. Memang ini adalah semua milik umum yang dikelola oleh pemerintah, sehingga bisa dikatakan konsep kepemilikan ini adalah konsep kepemilikan harta. Jadi hak milik negara ini berkaitan banyak dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu juga ada yang disebut harta tidak bertuan, yang tidak diketahui siapa pemiliknya.
biasanya ada di dalam tambang. Itu juga menjadi hak milik umum yang dikelola oleh negara. Nah, apa perbandingan konsep kepemilikan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu kapitalis dan sosialis? Kapitalisme, sistem yang dimiliki konsep kepemilikannya adalah mutlak oleh manusia, mutlak dimiliki oleh individu. Individu diperbolehkan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya dan menjadi hak dia. Sehingga tidak heran kalau berdasarkan data terakhir, 5% dari penduduk dunia menguasai sekitar 40% kekayaan dunia. Itu yang terjadi, fakta yang terjadi. Karena apa? Yaitu memang bagian dari sistem kapitalis. Kewajiban seseorang untuk mempunyai harta sebanyak-banyaknya dan diakui sebagai milik individu. Kalau sistem sosialis justru kesebaliknya. Kepemilikan mutlak oleh manusia, sama seperti kapitalis, tapi dikuasai oleh negara. Jadi negara menguasai semua kepemilikan. Jadi pengertian kepemilikan individu di sini adalah bentuk kepemilikan negara. Sementara dalam ekonomi syariah bertolak belakang, jelas berbeda. Karena konsep kepemilikan dalam Islam adalah bahwa Allah adalah pemilik yang mutlak. Sementara manusia sebagai khalifah memiliki hak kepemilikan terbatas, sebatas sebagai wasilah dari Allah. Dalam ekonomi kapitalis, manusia bebas memanfaatkan hak kepemilikan tersebut. Demikian juga sosialis bebas memanfaatkannya tanpa ada aturan yang mengikat. Sementara dalam ekonomi syariah, pemanfaatan hak kepemilikan harta tadi harus mengikuti kepentingan atau ketentuan Allah yang ditentukan, sudah diterapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kapitalis, hak milik individu dijunjung tinggi. Sementara sosialis, hak milik kolektif yang dijunjung tinggi. Karena mereka punya prinsip sama rata sama rasa, kebersamaan yang ditentukan. Kalau ekonomi syariah, hak milik individu dan kolektif itu diatur oleh Islam, diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa sembarangan. Jika kapitalis membolehkan setiap individu bebas memanfaatkan sumber daya ekonomi, dan sosialis negara yang mengaturnya, dalam ekonomi syariah terhadap kewajiban bukan hanya individu, tapi juga masyarakat dan negara, dan masing-masing mempunyai kewajiban yang proporsional dalam menjaga hak milik itu tadi. Dan terakhir, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya dalam ekonomi kapitalis? Pertanggungjawaban konsep kepemilikan harta ini adalah secara teknis ekonomis. Demikian juga dengan sosialis. Bagaimana mereka memanfaatkannya dan bagaimana mempertanggungjawabkannya hanya berdasarkan konsep teknis ekonomis. Akan tetapi yang membuat perbedaan yang signifikan antara konvensional dengan syariah adalah dalam bentuk pertanggungjawaban, ekonomi syariah Islam menetapkan bentuk pertanggungjawaban terhadap harta kepemilikan yang dimanfaatkan, harta kepemilikan yang sudah diperoleh, apakah dari mana dan untuk apa, itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Jumpa lagi setelah komersial break berikut ini. Jumpa lagi pemirsa. Dari pembahasan kita
berikan, ada beberapa hal yang bisa kita ambil intisarinya. Pertama, bahwa dalam ekonomi syariah, Islam mengatur konsep kepemilikan. Nggak bisa harta itu hanya dimiliki oleh seseorang secara mutlak. Karena kepemilikan mutlak itu hanya ada dari Allah. Lalu Islam juga mengatur bagaimana perbedaan dari kepemilikan itu tadi, skala prioritas dari kepemilikan. Adanya kepemilikan mutlak, yaitu Allah sebagai pemilik yang hakiki. Kemudian juga manusia sebagai pemilik yang delegatif atau terbatas, sebagai khalifah Allah yang mendapatkan wasilah dari Allah menjaga harta Allah di muka bumi ini dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat lagi, dan berperan sebagai pemelihara kekayaan tersebut sebagaimana mestinya. Dan bahwa walaupun manusia punya hak terhadap suatu kekayaan, dia juga punya tanggung jawab. Dan Allah memberikan suatu wewenang dan modal dalam bentuk kompetensi, dalam bentuk cara, aturan bagi manusia untuk melakukan semua bentuk pemanfaatan dan pemeliharaan kekayaan itu tadi. Lalu kita juga harus menghormati hak milik tadi. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa memang manusia sebagai pemilik delegatif, tapi Islam bukan melarang kita untuk memiliki kekayaan yang besar. Karena Islam menganjurkan kita menjadi seorang yang kuat dengan kekayaan tersebut, dengan tujuan sehingga kita sebagai makhluk bisa memberikan manfaat atas kekayaan kita miliki itu demi kepentingan yang lebih luas lagi, demi kepentingan kemaslahatan umat. Kemudian kita juga harus memiliki suatu komitmen untuk menghindari segala hal yang diharamkan dalam memanfaatkan harta tersebut, baik dari barangnya, baik dari caranya, baik dengan cara yang berkaitan dengan praktek riba misalkan, dan transaksi-transaksi bisnis lainnya yang dilarang. Nanti kita akan bahas dalam episode selanjutnya. Juga komitmen mengeluarkan harta pada jalan yang halal dan menunaikan hak-hak orang lain dengan harta yang kita miliki itu tadi. Misalnya dengan distribusi zakat atau infak atau sodakoh dan bentuk-bentuk penyaluran distribusi kekayaan yang lainnya. Sebagai pemilik pribadi, kita memperolehnya juga ada proses, misalkan dengan bekerja atau mendapatkan hak waris atau pemberian dari negara karena kita katakanlah punya satu handicap, dan itu merupakan kewajiban pemerintah terhadap hak kita. Kemudian juga bagaimana kepemilikan yang menjadi kepemilikan umum
itu juga wajib kita jaga. Apakah bentuk fasilitas umum, barang tambang, sumber daya alam, dan sebagainya. Dan negara berkewajiban dengan segala kepemilikan umum tadi, seperti laut, air, sungai, udara, dan sebagainya, memberikan manfaat bagi orang banyak, memberi manfaat untuk penduduk negara tersebut. Jadi, kesimpulan bisa kita dapatkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah. Dan kita sebagai manusia hanya wasilah mendapatkan titipan sebagai khalifah. Dan Islam juga telah menetapkan bahwa konsep kepemilikan ini dalam kehidupan dan mengaturnya dalam aktivitas ekonomi, dan menjadi salah satu dasar atau fondasi bagaimana Islam nantinya mengatur sistem ekonomi berdasarkan konsep kepemilikan ini. Konsep kepemilikan inilah yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi yang lain, yaitu kapitalis dan sosialis. Sehingga, pemirsa, dengan kita menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya, maka hal ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan pola perilaku dan aktivitas ekonomi. Contohnya seperti bagaimana nanti terjadinya suatu pola pembentukan perilaku konsumsi, bagaimana terbentuknya suatu pola produksi, dan bagaimana terbentuknya pola distribusi, dan juga bagaimana kita memanfaatkan harta kita untuk kita investasikan, di mana semua pola itu harus sesuai dengan ketentuan dan aturan syariah. Pemirsa, sampai jumpa lagi dengan saya Rahmat Akbar dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Syar'i.